Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo dilahirkan di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di Karta pada tahun 1645. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Pada saat itu, atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan nomor 106/TK/1975 pada tanggal 3 November 1975. Nama asli beliau ialah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang, yang merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Raden Mas Adi Dyah Banowati. Ayahnya ialah Raja kedua Mataram, sedangkan ibunya ialah Putri Pangeran Benowo Raja Pajang. Di dalam literatur lain dikatakan bahwa Sultan Agung ialah putra Pangeran Purbaya atau kakak dari Prabu Hanyokrowati. Konon pada waktu itu Pangeran Purbaya menukar bayi yang dilahirkan istrinya dengan bayi yang dilahirkan Dyah Banowati. Literatur atau versi ini ialah pendapat minoritas sebagian masyarakat Jawa. Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama, yakni yang menjadi Ratu Kulon ialah Putri Sultan Cirebon, melahirkan Raden Mas Pangeran Alit. Sedangkan pada awal pemerintahannya, Raden Mas Rangsang bergelar Panembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandito Hanyokrokusumo. Kemudian setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, beliau mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung. Yang menjadi Ratu Wetan ialah Putri Adipati Batang atau cucu Ki Juru Martani yang melahirkan Raden Mas Syahidin. Hanyokrokusumo atau disingkat menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah tahun 1640-an, beliau menggunakan gelar Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Abdurrahman. Pada tahun 1641, Sultan Agung mendapatkan gelar bernuansa Arab dengan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram yang diperolehnya dari pemimpin Ka'bah di Mekah. Raden Mas Rangsang naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun, yang menggantikan adiknya yang beda ibu, yakni Adipati Martopuro yang hanya menjadi Sultan Mataram selama 1 hari. Sebenarnya secara teknik Raden Mas Rangsang ialah Sultan keempat Kesultanan Mataram, tapi secara umum dianggap sebagai Sultan ketiga karena adiknya yang menderita tunagrahita diangkat hanya sebagai pemenuhan janji ayahnya, Panembahan Hanyokrowati, kepada istrinya Raden Tulung Ayu. Setelah pengangkatannya menjadi Sultan, 2 tahun kemudian Patih senior Ki Juru Martani wafat karena usia tua dan kedudukannya digantikan oleh Tumenggung Singoranu. Ibu kota Mataram saat itu masih berada di Kota Gede. Pada tahun 1614 mulai dibangun istana baru di Desa Karta sekitar 5 km di sebelah barat daya Kota Gede, yang mulai ditempati pada tahun 1618. Saingan besar Mataram saat itu yakni Surabaya dan Banten. Pada tahun 1614, Sultan Agung mengirim pasukan untuk menaklukkan sekutu Surabaya, yaitu Lumajang. Dalam perang di Sungai Andaka, Tumenggung Surantani dari Mataram tewas oleh Panji Pulang Jiwo, menantu Ronggo Toh Jiwo Bupati Malang. Lalu Panji Pulang Jiwo sendiri mati terjebak perangkap yang dipasang Tumenggung alap-alap. Pada tahun 1615, Sultan Agung memimpin langsung penaklukan Wirasaba, ibu kota Majapahit. Pihak Surabaya mencoba membalas. Adipati Pajang juga berniat mengkhianati Mataram, namun masih ragu-ragu untuk mengirim pasukan untuk membantu Surabaya.
Akibatnya pasukan Surabaya dapat dihancurkan pihak Mataram pada Januari 1616 di Desa Siwalan. Kemenangan Sultan Agung berlanjut di Lasem dan Pasuruan pada tahun 1616. Kemudian pada tahun 1617 Pajang memberontak tapi dapat ditumpas. Adipati dan panglimanya bernama Ki Tambak Boyo melarikan diri ke Surabaya. Pada tahun 1620, pasukan Mataram mulai mengepung kota Surabaya secara periodik. Sungai Mas dibendung untuk menghentikan suplai air, namun kota ini tetap mampu bertahan. Sultan Agung kemudian mengirim Tumenggung Baurekso atau Bupati Kendal untuk menaklukkan Sukadana, yakni Kalimantan sebelah barat daya, pada tahun 1622. Dikirim pula Ki Juru Kiting, Ki Juru Martani untuk menaklukkan Madura pada tahun 1624. Pulau Madura yang semula terdiri atas banyak kadipaten, kemudian disatukan di bawah pimpinan Pangeran Prasena yang bergelar Cakraningrat. Dengan direbutnya Surabaya dari Madura, posisi Surabaya menjadi lemah karena suplai pangan terputus. Kota Surabaya akhirnya jatuh karena kelaparan pada tahun 1625, bukan karena pertempuran. Pemimpin bernama Pangeran Jayalengkara pun menyerah pada pihak Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Mangunoneng. Beberapa waktu kemudian Jayalengkara meninggal karena usia tua, sementara putranya yang bernama Pangeran Pekik diasingkan ke Ampel. Surabaya pun resmi menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Tumenggung Sepanjang sebagai bupati. Setelah penaklukan Surabaya, keadaan Mataram belum juga tentram. Rakyat menderita akibat perang yang berkepanjangan. Sejak tahun 1625 hingga 1627 terjadi wabah penyakit melanda di berbagai daerah yang menewaskan 2/3 jumlah penduduknya. Pada tahun 1627 terjadi pemberontakan Pati yang dipimpin oleh Adipati Pragola, sepupu Sultan Agung sendiri. Pemberontakan ini akhirnya dapat ditumpas dengan biaya yang sangat mahal. Pada tahun 1614, VOC yang pada saat itu masih bermarkas di Ambon mengirim duta untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama, namun ditolak mentah-mentah. Pada tahun 1618, Mataram dilanda gagal panen akibat perang yang berlarut-larut melawan Surabaya. Namun demikian tetap saja Sultan Agung menolak bekerja sama dengan VOC. Pada tahun 1619, VOC merebut Jayakarta di bagian barat Pulau Jawa yang belum ditaklukkan Mataram dan mengganti namanya menjadi Batavia. Markas mereka kemudian dipindahkan di kota itu. Sadar dengan kekuatan bangsa Belanda tersebut, Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingan menghadapi Surabaya dan Banten. Maka pada tahun 1621, Mataram menjalin hubungan dengan VOC. Kedua pihak saling mengirim duta besar. Namun VOC ternyata menolak membantu saat Mataram menyerang Surabaya. Akibatnya hubungan diplomasi kedua pihak terputus. Pada bulan April, Kiai Rangga Bupati Tegal dikirim sebagai duta ke Batavia untuk menyampaikan tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu dari Mataram. Tawaran tersebut ditolak juga oleh pihak Batavia. Maka pada tanggal 27 Agustus 1628, pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia. Pasukan kedua tiba di bulan Oktober, dipimpin oleh Pangeran Mandurorejo atau cucu Ki Juru Martani. Total semuanya ialah sekitar 10 ribuan prajurit. Perang besar tersebut terjadi di Benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurang pembekalan. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya, namun kembali mengalami kekalahan. Serangan kedua, Sultan berhasil membendung dan mengotori Pulau Ciliwung
yang menimbulkan wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC yakni JP Sun meninggal menjadi korban pada wabah tersebut. Pada tahun 1636, Sultan Agung mengirim Pangeran Selarong atau saudara seayah Sultan Agung, putra Panembahan Hanyokrowati, dan Selir Lung Ayu dari Ponorogo untuk menaklukkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Meskipun mendapat bantuan dari Bali, negeri Blambangan tetap dapat dikalahkan pada tahun 1640. Dalam masa Sultan Agung, seluruh Pulau Jawa sempat tunduk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram, kecuali Batavia yang masih diduduki militer VOC Belanda. Sedangkan desa Banten telah berasimilasi melalui peleburan kebudayaan. Wilayah luar Jawa yang berhasil ditundukkan ialah Palembang di Sumatera pada tahun 1636 dan Sukadana di Kalimantan pada tahun 1622. Sultan Agung juga menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar, negeri terkuat pada waktu itu. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar yang tidak hanya dibangun di atas pertumpahan darah dan kekerasan, namun melalui kebudayaan rakyat yang adiluhur, mengenalkan sistem pertanian. Negeri-negeri pelabuhan dan perdagangan Surabaya dan Tuban dimatikan, sehingga kehidupan rakyat hanya berlangsung pada sektor pertanian. Sultan Agung menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah yang berbau mistik, yaitu sastra gending. Di lingkungan keraton, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa bagungan yang harus dipakai oleh bangsawan dan pejabat demi untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Ia pun membangun Istana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram, mulai dari dirinya. Ia juga menuliskan serat sastra sebagai tuntutan hidup Terah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia pada tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Syahidin sebagai Raja Mataram selanjutnya yang bergelar Amangkurat I.